Nih. Hai. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Iya. Iya, namanya siapa, Bu? Namanya Laila atau biasa dipanggil Ella. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fitrianti dari Kota Bekasi. Minta dukungannya untuk like and subscribe Iwan Hermawan. Iwan Hermawan Channel ya. Iwan Hermawan Channel. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Kesempatan kali ini fasilitator akan menyampaikan tentang analisis materi pembelajaran. Tetapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu fasilitator kita. Yang pertama saya kenalkan dulu namanya atau biodata dari Ibu Laila. Oke. Ibu Laila Fitriani, sarjana pendidikan yang akrab dipanggil dengan Ibu Ella. Ibu Ella ini berasal dari Bekasi yang saat ini masih mengajar di SMK Karya Guna 2 Bekasi. Oke. Untuk keterangan lebih lanjut nanti bisa tanya ya di belakang. Nah, kita langsung saja menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Laila Fitriani, sarjana pendidikan mengenai analisis materi pembelajaran tentang keterkaitan KD, indikator, tujuan, dan materi pembelajaran. Kepada Ibu Laila Fitriani, sarjana pendidikan, saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga untuk bulan yang sudah memohon saya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak dan Ibu semua? Semangat ya, karena sebentar lagi kita menuju waktu istirahat. Jadi sekarang semangat pagi ya. Iya, semangat pagi. Oke, kalau semangat, coba saya ingin melihat Bapak dan Ibu guru. Kita bareng-bareng bermain yel-yel. Kalau saya bilang SMK, Ibu jawab bisa. Sambil tangannya bergerak. Kalau misalnya saya bilang SMK yang kedua, berarti SMK bisa. SMK hebat. Berarti yang pertama SMK bisa, yang kedua SMK hebat. Dengan suara yang kompak dan lantang. Oke ya Bapak atau Ibu guru ya? Ya. Oke, siap. SMK bisa. SMK hebat. Sekali lagi, SMK bisa. SMK hebat. Oke, terima kasih semangatnya Bapak dan Ibu guru semua. Mungkin sudah tidak perlu perkenalan lagi ya, karena tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Bulan. Jadi langsung saja saya menyampaikan materi yang akan saya paparkan. Sebelumnya, kalau misalnya Bapak dan Ibu guru nanti sudah mengetahui materi ini, berarti kita belajar bersama-sama. Kalau yang sudah tahu, bisa lebih tahu lagi. Kalau misalnya yang belum tahu, mari kita belajar bersama-sama untuk bisa memahami materi. Oke, materinya apa bisa kita lihat. Tadi kalau rekan saya yang pertama itu membahas tentang analisis keterkaitan SK, LKI, dan KD. Kalau saya akan menyampaikan tentang analisis keterkaitan KD, indikator, tujuan, dan materi pembelajaran. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Next aja langsung kepada konsep. Di sini materi pembelajaran, indikator, dan tujuan pembelajaran. Konsepnya dulu apa sih? Kita bisa lihat, kita bisa pahami bersama bahwa materi pembelajaran ini
merupakan bagian dari isi rumusan kompetensi dasar. Jadi kita harus mengetahui dulu kompetensi dasarnya itu apa. Terus untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK, ini merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi siswa. Terus untuk tujuan pembelajarannya dirumuskan berdasarkan KD dan dari KI pengetahuan dan keterampilan. Nah, nanti pada 3 materi ini ada materi pembelajaran, indikator atau IPK dan tujuan pembelajaran akan saya tampilkan lebih lanjutnya. Next aja. Next aja. Ya. Nah, kita lihat bersama-sama dulu untuk yang indikator pencapaian kompetensi. Atau kita biasa menyebutnya IPK. Kita lihat IPK merupakan tolak ukur ketercapaian suatu KD. Jadi dalam suatu KD itu pasti kita akan mengukur siswa memahami sampai mana, itu menggunakan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, bagaimana dirumuskannya IPK? Yaitu menggunakan kata kerja yang operasional. Artinya apa? Kata kerja itu bisa diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, ini yang harus diingat bahwa IPK itu menggunakan kata kerja operasional. Nah, di sini juga ada rambu-rambu perumusan IPK. Yang pertama, indikator merupakan pengajar perilaku pengetahuan dan keterampilan atau dari KI 3 dan KI 4. Terus khusus untuk mata pelajaran PABP dan PPKN itu tidak memerlukan perlu merumuskan indikator untuk sikap spiritual dan sosial atau KI 1 dan KI 2. Kalau kita bahasa Indonesia berarti cukup KI 3 dan KI 4. Terus merumuskan IPK. IPK pengetahuan dimensi proses kognitif dari memahami sampai dengan mengevaluasi. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Itu dari dimensi proses kognitifnya. Dan dimensi bentuk pengetahuannya itu ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Bapak Ibu bisa melihat dari panduan yang Ibu Bapak punya dari buku biru itu. Di situ ada panduannya untuk dimensi proses kognitif dari memahami sampai mengevaluasi. Itu ada peraturannya. Di situ ada panduannya untuk memahami misalnya itu C2. Terus untuk mengevaluasi itu termasuknya C5. Itu ada panduannya semua. Silakan Bapak Ibu bisa melihat. Terus untuk dimensi pengetahuannya kan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif. Itu kita bisa lihat dari misalnya C2 memahami. Berarti dimensi bentuk pengetahuannya itu adalah konseptual. Kalau yang faktual itu termasuknya C1. Jadi C1 itu faktual, C2 konseptual, C3 prosedural, C4 sampai C6 itu masuknya metakognitif. Ya, Ibu bisa lihat panduannya di buku ada. Terus indikator, ya di sini ada perumusannya, ada rambu-rambunya. Indikator itu Bapak dan Ibu bisa membuatnya minimal atau serendah-rendahnya itu harus C2 atau dalam tingkat memahami. Kalau yang C1 berarti tidak bisa. Jadi serendah-rendahnya itu atau minimal itu harus C2. Paham ya Bapak Ibu semua ya? Paham? Insya Allah paham ya. Paham?
Kok ada yang jawab? Insya Allah. Paham. Gitu ya. Paham. Terus selanjutnya, Tadi sini jalan-jalan mau ke Subang katanya. ya di sini ada langkah-langkahnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah mempraktekkan, pasti akan lebih paham. Coba perhatikan terlebih dahulu di sini langkah-langkah merumuskan IPK. Yang pertama, tentukan kedudukan KD. KD dari KI 3 dan KI 4 harus ditentukan terlebih dahulu. KD apakah yang mau ditentukan IPK-nya? Ada. Itu adalah Kemudian tentukan dimensi pengetahuannya. Tadi yang saya bilang, dimensi pengetahuannya ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kita bisa menentukannya itu kalau kita sudah menentukan dimensi kognitifnya, apakah itu C1 atau C2, C3 atau dan seterusnya. Terus untuk yang ketiga, menentukan bentuk keterampilan. Nah, di sini untuk bentuk keterampilan itu ada dua, abstrak dan konkret. Bagaimana yang abstrak, bagaimana yang konkret? ada juga Kalau yang abstrak berarti guru hanya menilai dari skill siswanya saja. aspek ya. Kalau misalnya yang konkret berarti misalnya siswa praktek dengan menggunakan alat, itu masuk di konkret. Dan kebanyakan kalau bahasa Indonesia mungkin lebih ke abstraknya. Jadi mainan HP mulu, Bu. Terus untuk langkah-langkah selanjutnya, Nanti chattingnya sama presentasi saja. ini untuk keterampilan konkret. Untuk kelas 10 itu di buku biru juga ada panduannya ya untuk bentuk keterampilan abstrak dan konkret ini. Oh ya sih ya. Untuk keterampilan konkret pada kelas 11 cenderung menggunakan kata kerja operasional sampai tingkat membiasakan atau manipulasi. Nah, kalian bisa Ibu dan Bapak guru bisa tahu dari mana? Nanti di buku biru ada panduannya untuk sampai tingkat mana kata kerja operasionalnya ini. Apakah membiasakan atau manipulasi? Kalau manipulasi berarti masuknya P2. P1 itu imitasi. P1 imitasi, P2 manipulasi, P3 Ada perbedaannya. Begitu juga di aspek yang kedua. Semua presisi ya betul dan seterusnya. Jadi kalau untuk kelas 10 itu kata kerja operasionalnya itu cenderung sampai tingkat manipulasi. Itu untuk yang kelas 10 atau P2. Terus untuk kelas 11 itu sampai pada tingkat presisi atau P3. Di buku panduan ada presisi itu P3. Terus untuk kelas 12, untuk kelas 12 itu minimal sampai pada tingkat presisi atau mahir. Itu maksudnya P3. Itu yang kelas 12 minimal. dapat dikelompokkan lagi menjadi Yang terakhir untuk langkah-langkahnya ketika menentukan IPK. Jadi dalam satu KD, satu kompetensi dasar itu minimal paling sedikit 2 IPK. Itu yang harus diperhatikan. dan setelah kita baca di situ disebutkan yang bagaimana yang Ya, itu tadi mengenai IPK. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. dari sini sudah paham. Di tujuan pembelajarannya ini kita langsung lihat aja ke rumusannya. Menanggapi lagi mau mencoba menambahkan. Oh iya, Tidak. boleh. Selanjutnya. Ya. Rumusan tujuan pembelajarannya kita lihat pertama dari KD, KI 3 dan KI 4. Ya, setelah menentukan KD-nya, Manfaat untuk mempelajari teks ya, untuk mata pelajaran ini sudah tadi ya ditambah dengan KD ya. Kalau untuk mata pelajaran PA dan BP dan PPKN itu ditambah dengan KI 1 dan KI 2. Sedang kita bahasa Indonesia cuma KI 3 sampai KI 4. Terus yang ketiga menggunakan kata kerja operasional berarti sama tadi dengan IPK. Di tujuan pembelajaran masih menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan dapat diukur
mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menanggapi tidak? Untuk Ya. apa sih kita mempelajari teks laporan? Nah, di sini coba perhatikan. Ada komponen perumusan tujuan pembelajaran. Komponennya di sini menggunakan rumus A, B, C, D. Ada 4. Jadi yang A itu audiens, Informasikan kepada atau ibu sama bapak bisa membaca. Audiens itu peserta didik. Terus yang kedua behavior itu merupakan perubahan perilaku peserta didik. ya. Terus yang ketiga yang C itu condition, itu adalah Ya. proses yang harus dilalui agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Terus yang D itu degree, itu adalah ukuran tingkat atau level kemampuan siswa sampai mana, yang dicapai sampai mana. Nah, itu untuk komponen di perumusan tujuan pembelajaran. Kalian paham? Coba kalian Ya, mungkin bisa diperhatikan untuk contohnya. Untuk komponen A, B, C, D ini bisa diperhatikan. di sini A audiens peserta didik, ada B behavior, di sini menerapkan, dan selanjutnya Bapak dan Ibu guru bisa memperhatikan. Nah, coba kalian Nah, di sini ada penjabaran KI KD ke dalam IPK tujuan dan materi pembelajaran. struktur yang Yang pertama ini penjabaran dari KI 3. dilaporkan. Dari KI 3 kita bisa melihat kompetensi dasarnya. Ini hanya contoh, kita beda KD ya. Di pelajaran lain. Bentukan Dari contoh kita tentukan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. silakan. Kemudian kita tentukan IPK-nya. Nah, di sini tadi yang Bapak Ibu harus menerapkan langkah-langkahnya tadi atau perumusannya tadi. IPK itu harus bagaimana? Menggunakan kata kerja operasional. Contohnya, menerangkan komunikasi daring asinkron. Nah, menerangkan ini sudah termasuk dalam kata kerja operasional. Yang merupakan Terus setelah IPK, nah dari kompetensi dasar urutannya, terus IPK. Dari IPK dirinci lagi menjadi tujuan pembelajaran. Ingat, tujuan pembelajaran juga masih menggunakan kata kerja operasional. Nah, setelah tujuan baru materi pembelajaran. Nah, untuk IPK ini sebisa mungkin kalau Bapak dan Ibu guru membuat IPK harus serinci mungkin. umum berada di mana? Nah, ini juga sama, tapi ini penjabaran dari KI 4. Sama seperti tadi, masih menggunakan kata kerja operasional. Terus tujuan pembelajarannya juga masih sama kayak tadi formatnya. Nah, di sini strukturnya tidak umum. Tidak Nah, Bapak Ibu guru, di sini ada pengintegrasian muatan lokal ke dalam mata pelajaran kita, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita mengacunya ke dalam KD. Jadi tidak semua KD dapat diintegrasikan ke dalam muatan lokal. Jadi mungkin kalau KD yang cocok dan ada bisa diintegrasikan, silahkan diintegrasikan. Kalau misalnya tidak ada, berarti tidak usah dipaksakan. Terus satu lagi, pengintegrasian mapel ke dalam pada kegiatan aktualisasi kepramukaan. Karena kurikulum 2013 ekstra kurikuler kepramukaan itu bersifat wajib. Di sini juga bisa kita integrasikan ke dalam ekskul kepramukaan. Mungkin Bapak atau Ibu guru yang biasa ikut pramuka akan lebih paham ya untuk pengintegrasian ini. Sama seperti tadi, kalau misalnya KD itu bisa diintegrasikan, silahkan diintegrasikan. Kalau misalnya tidak ada, mungkin dikosongkan, tidak masalah. Oke. Itu lagi dulu. Ya, itu tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semua. Ya, terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.